دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجداتنا، نخص خصوصا لصاحب الفضيلة صاحب هذا الكتاب مرحبا تفسير منير تفسير النووي إمام نووي الجاوي البتاني، ولكل نية صالحة وزيادة في شرف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه والتابعين. شر لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. Berapa ayat ini? Melanjutkan setelah terjadi dialog antara anak-anak Nabi Yakub dengan Nabi Yakub tentang kepergian yang kedua anak-anak Nabi Yakub ke Nabi Yusuf untuk memperoleh makanan, di mana disyaratkan oleh Nabi Yusuf harus membawa satu anaknya lagi, yakni Bunyamin. Nabi Yakub keberatan karena dulu juga demikian, takut sudah dulu Yusuf hilang, sekarang nanti Bunyamin hilang lagi. Karena begitu, memang kelakuannya begitu, tidak percaya. Qala maka berkatalah Yakub lahum kepada anak-anak mereka, kepada 10 orang kakak-kakak Nabi Yusuf tadi. Qala lahum abuhum, bapak mereka Yakub berkata lahum kepada mereka, lan ursilahu, aku tidak akan melepaskan Bunyamin. Bunyamin, ma'akum beserta kamu hatta tu'tuni mawthiqa
mausiqam minallahi, sampai kalian semua bersumpah kepadaku, kepada Allah, atas nama Allah. Gitu. Sumpah dulu, baru lepas. Itu saking tidak percaya. Ada sumpah dulu. Kalau sekarang membuat fakta integritas. Kalau orang-orang yang lagi demo itu ajukan dok fakta integritas, mau dah bersumpah kayak gini. Kalau mau, fakta integritas. Padahal fakta integritas tidak berlaku apa-apa karena di bawah undang-undang. Tetap pelakunya akan kalau pejabatnya akan takutnya kepada undang-undang, bukan fakta integritas. Jadi tidak mengikat, itu kan hanya mengikat secara moral saja. Yang mengikat dia undang-undang. Kalau undang-undangnya tidak apa-apa ya tidak apa-apa. Gitu. Jadi pergumulan, perbedaan model antara Habib Rizik dengan Gus Dur di situ. Orang sering tidak melihatnya. Melihatnya Gus Dur itu lunak, Habib Rizik keras. Padahal sebetulnya sama orientasinya. Jadi orientasinya sama. Coba paham. Gus Dur maunya semuanya berdasarkan undang-undang. Kalau mau dicegah, lakukan melalui undang-undang. Gitu. Ketika Idul mendeklarasikan goyang ngebor, Habib Rizik beserta kawan-kawannya FPI pokoknya menyerang, melarang dan sebagainya. Roma Irama termasuk menyerang. Gus Dur tidak membela. Tapi orang melihatnya Gus Dur membela kezaliman. Bukan. Kalau mau memperjuangkan ini, perjuangkan lewat undang-undang. Sehingga yang melarangnya undang-undang, bukan orang per orang. Orang tidak nangkap itu. Gitu. Kalau kami di barisan nangkap. Perjuangkan, makanya muncullah undang-undang pornografi. Itu akibat itu Pak. Lakukan, buat undang-undangnya. Kalau undang-undangnya sudah keluar, serap. Jadi kita legal formal, bukan budaya jalanan. Gitu. Yuk butuh waktu. Terus beliau menyatakan, saya juga khawatir jikalau anak bangsa ini akan menjadi anak bangsa yang moralnya rusak akibat goyang ngebor dan kawan-kawan. Tapi saya tidak bisa melakukan apapun kalau undang-undangnya belum ada. Merubah undang-undang dulu. Teori banyak. Ya beda. Kita yang tidak tahu kok cabalo namanya tidak tahu. Hatta tu'tuni mausiqam minallah, sampai kalian bersumpah kepadaku atas nama Allah. Hatta tu'tuni ahdan, sampai engkau mendatangkan kepadaku ahdan janji minallah kepada Allah. Hatta yahlifu billahi, sampai kamu bersumpah kepada Allah. Ini cara menafsirkannya banyak. Oh maksudnya begini, atau maksudnya begini. Oh maksudnya begini. Apa sumpahnya? La ta'tunnani bihi illa ayyuhata bikum. Sumpah. La ta'tunnani, ayo ucapkan. Demi Allah, la ta'tunnani. La-nya la taukid. La ta'tunnani, ada non taukid kedua. Wah, dua kali. Kalian yang mengucapkannya Nabi Yakub kepada la ta'tunnani, kalian pasti akan mengembalikan ia kepadaku, mengembalikan Bunyamin, mendatangkan kembali Bunyamin kepadaku, illa ayyuhata bikum, kecuali kalian dibunuh oleh musuh. Jadi hanya kematian saja yang menyebabkan kalian tidak membawa pulang kembali adik kalian. Sumpah. Kalau mau bersumpah, deal. Jadi bawa balik adik kamu. Hanya kematian yang akan membolehkan kalian tidak membawa. Artinya kamu bawa adikmu atau kamu mati di sana. Gitu.
Atu abahum ahdahum minallahi ala raddihi ila abihim. Atu datangkan abahum kepada bapak mereka, ahdahum akan janji mereka minallahi kepada Allah, ala raddihi untuk mengembalikan Bunyamin ila abihim kepada bapak mereka. Faqalu maka mereka berkata fi halfihim di dalam sumpah mereka, billahi demi Allah, Rabbi Muhammadin, yakni Tuhannya Muhammad, lana'tiyannaka bihi, kami pasti akan mengembalikan kepadamu Bunyamin. Gitu. Ini tafsir. Tafsirnya itu, tapi Al-Qur'annya memang menyebutkan lata tunnani bihi illa ayyuhata bikum. Dia pasti kembali atau kami mati. Kalau bahasa kita, dia pasti kembali atau kami mati. Ya ada dua. Gitu. Maka setelah itu terjadi, falamma atauhu, maka ketika mereka telah mendatangkan mautikahum, sumpah janji mereka kepada Yakub, ayatu abahum. Bacanya kelepatan. Ay fi hali antamutu au fi halin antasiru maghlubina fala taqdiru al-ityana bi ilayya. Ay dalam kondisi mereka mati atau dalam kondisi mereka menjadi golongan yang dikalahkan oleh musuh. Fala taqdiru, maka mereka tidak mampu al-ityana bihi untuk mengembalikan Bunyamin ilayya kepadaku. Falamma atauhum mautikahum, maka ketika mereka sudah mendatangkan sumpah mereka, ayatu abahum, mereka mendatangkan abahum kepada bapak mereka, ahdahum sumpah mereka, minallahi kepada Allah atau demi Allah, ala raddihi untuk mengembalikan, membawa balik Bunyamin ila abihi kepada bapak mereka. Faqalu fi halfihim billahi Rabbi Muhammadin lana'tiyannaka bihi. Setelah sumpah, Yakub ngomong, oke, tadi qala, berkata Yakub, Allahu ala ma naqulu wakil. Kalau mereka sudah sumpah, maka Yakub sebagai pribadi yang beriman tinggal berpasrah kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu amalan yang bagus. Nah, artinya kalau kita sudah melakukan upaya, melakukan usaha dengan baik, maka langkah terakhir adalah berpasrah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bagian kami, sebaik-baik bagian kami ya Allah. Wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik penguasa kami, wakil kami. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Gitu. Baik-baik penolong, sebaik-baik wakil, itulah Allah. Kala, maka berkata Yakub, Allahu Allah ala ma naqulu, atas apa yang kami ucapkan, wakilun, menjadi saksi atau penguasa. Ai syahidun, saksi. Fa in waffaitum, kalau kalian menepati bil ahdi, dengan janji kamu, jazakumullah, Allah yang akan membalas pahalanya. Bi ahsanil jazai, dengan sebaik-baik balasan. Wa in ghadartum bihi, kalau kalian ingkar kepada janji tadi, kafa'akum, aku cukupkan untuk kalian, aku pasrahkan untuk kalian, bi'adzamil ukubati, dengan sebaik-baik siksa. Harus pokoknya pasrah kepada Allah. Itu Nabi Yakub. Jadi itulah teorinya orang-orang yang sudah berpasrah kepada Allah, begitulah. Kau janji ya, aku pasrah kepada Allah. Kau turuti janji itu, maka kau dapat pahala. Kau tidak turuti, saksi Allah. Itu kalau orangnya jujur. Jangan membuat apa namanya, sumpah celako itu apa? Selapah. Hah? Selapah.
Bukan, sumpah celaka. Bukan yang sumpah. Kalau saya celaka. Bukan, yang dilakukan Gus Nur. Apa tuh? Muhabalah. Mubahalah kan begitu. Mubahalah. Kalau Pak Imbang jujur, aku celaka. Kasih Al-Quran. Tapi kalau aku yang jujur, Pak Imbang yang celaka. Mubahalah. Jadi itu. Tapi hanya dilakukan oleh orang yang benar. Kalau tidak benar jangan mubahalah. Balik deh. Tidak. Itu yang doakan orang itu yang Nabi Muhammad yang doakan orang yang betapa Nabi Muhammad itu dihancurkan orang dari berbagai sudut. Tapi yang didoakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkanlah umatku karena mereka melakukan ini sekarang mereka tidak tahu. Kesalahan kita akan suatu kelakuan itu salah satunya akibat kebodohan. Nah, kebodohan itu yang harus diperbaiki. Tidak selalu karena zalim, tapi kadang karena kebodohan. Nah, sudah selesai, sudah deal-dealan, maka waqala berkata Yakub nasihan lahu, memberi nasihat kepada anak-anaknya. Aku kasih nasihat. Lama azma ala irsalim jami'an, tatkala sudah bersepakat, berniat atau bersepakat ala irsalim untuk melepaskan mereka semuanya 11 orang. 10 orang tadi plus Bunyamin 11 orang. Jami'an semuanya, ya bunayya, Al-Qur'an. Ya bunayya la tadkhulu wahidun. La tadkhulu min babi wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Ini sudah teorema, sudah teori. Ya bunayya, wahai anak-anakku. Bunayya, nabi-nabi semua di Al-Quran itu kalau memanggil anaknya itu sebutannya dengan segot tasghir. Ya harus kita ambil hikmahnya. Segot tasghir. Nabi Ibrahim panggil anaknya, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tar. Nabi Luqmanul Hakim kepada anak-anaknya, Maria bunayya ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah setelah aku mati? Manggilnya begitu, ya bunayya. Segot tasghir itu kaidahnya fu'ailun, bunayyun. Berarti fu'ailun. Ini segot tasghir dalam bahasa Arab. Bunayyun, bunayya. Nabi Muhammad memanggil Siti Aisyah Humairun. Tasghir itu Humairun. Segot tasghir itu digunakan oleh orang yang di atas kepada bawahnya dengan panggilan yang menyejukkan, menyayangi. Jadi kenapa tidak memanggil ya waladi, ya ibni? Itu biasa. Tapi kalau bunaya, anakku sayang sini. Gitu itu. Anakku sayang sini, kumpul dulu. Itu teorinya begitu. Anakku sayang. Ini harus kita ambil inspirasi bahwa di dalam keluarga memanggil anak-anak kita, memanggil istri-istri kita, itu jangan betul-betul jangan. Kan banyak ibu, istri-istri kita banyak. Maksudnya ini punya istri. Istri-istri kita, ayo. Bukan istri kita, Pak Jaimar juga masih ada kan? Jadi kalau sudah jadi opa, panggil oma, nenek, gitu. Jangan panggil nama. Berkona sini, nah sini pas. Jangan. Gitu. Jadi sampai tua, tidak apa-apa. Ya dek lah, abang. Panggilan itu, lah panggil anak yang tertua kakak, memanggil anak yang begitu. Jadi itu harus dibiasakan. Di kami malah tidak pernah nyebut nama.
Mbak, abang, gitu. Sebutan, kehormatan. Adik, panggil adik. Bilang sama abang, gitu. Kebetulan pas abang berarti yang laki-laki mau dipanggil mas, tidak mau dia masih. Padahal orang Jawa kan, mau dipanggil dulu, diajari panggil mas saja. Dulu kami punya tetangga, panggilannya mamas. Kebetulan dia, kebetulan. Nggak mau, kamu panggil mamas kayak itu begini gitu. Dan terus panggilnya apa abang gue ya, jadi lah. Abang kan anak orang Jawa aku panggil abang, ya wes. Nah itu, dipanggil mas. Di rumah nggak bisa, sudah jadilah abang, ya wes seraganya. Jawa Jambi, Pucang Sumas, diajak ngomong Jawa opong, ada diajak ngomong Jawa opong. Ya Allah. Nah, punya adik cewek, punya adik lagi cewek lagi. Jadi yang adik paling kecil panggilannya adik, yang cewek nomor 2 panggilnya mbak. Beda. Alhamdulillah kayak pas lah. Ya, pasti kan bingung. Nah, yang kedua panggilannya apa? Ayo, itu saya dipaskan ya. Jadi itu panggilan kayak gitu. Jadi jangan sampai terdengar kita manggil istri kita namanya, istri kita manggil kita namanya, kakek anaknya ikut. Begitu. Panggilan ya Bunaya, hai Humairo, hai istriku sayang, adik, Beb, gitu. Di HP saya namanya istri saya Bebek. Wish you kata kawan-kawan Bebek, serah istri-istri aku pulau kamu. Kalau istri kamu saya panggil Bebek baru masalah. Istri-istri saya panggil saya, yang ngasih duit saya. Kamu pulau kamu. Itu aja ya. Kalau saya apapun sombong saya tidak bisa ngalahkan Pak Zeman. Lang lalu tinggal dia tuh. Kata Pak Zeman itu apa Pak? Ini baru teori gitu. Aku lah sudah gandulan. Yang pindah haluan dari sana pindah lagi ke sini kayak anak baru kucing baru melahirkan anak. Pindah lah sudah Pak Zeman. Pindah dari sana pindah lagi sini, pindah lagi sini. Sudah. Saya baru separuh harga, ya cucu sudah, ya, punya menantu sudah, lagi over sudah, lagi over. Ya Bunaya ini harus diinspirasikan, yang belum biasa-biasakan. Kenapa anak kita tidak berperilaku seperti itu? Karena kitanya tidak. Kenapa istri kita tidak berperilaku seperti itu? Karena kitanya tidak. Kita harus memulai. Gitu. Mulai dari diri untuk merubah bangsa. Jangan mulai dari bangsa. Berat. Apa namanya? Kata Jokowi. Apa Pak Iban? Moral. Apa? Mental. Revolusi mental. Kata Habib Rizik revolusi tidak akan bisa kalau dimulai dari yang besar. Mulailah dari yang kecil. Cara memulai dari yang kecil dari keluarga. Cara mulai dari keluarga dari diri. Gitu. Tuh kita dari diri. Kalau ucapan kita baik, maka anak kita tidak pernah dengar ucapan yang tidak baik. Gitu. Terus. Ya Bunaya, wahai anakku yang tersayang, la tadkhulu, jangan kalian masuk Misra, kota Mesir, mimbabi wahidin, dari satu pintu. Jangan bergelombol. Kamu nanti masuk Mesir jangan bergelombol. Bisa. Min abwabiha, dari pintunya Mesir al-arba'ah yang 4 itu. Jangan. Wa takhulu, tapi masuklah kalian min abwabil mutafarriqah, dari pintu yang berbeda-beda. Pecah. Gitu kata bapaknya. Pecah.
Innama amarahum bidzalika, karena sesungguhnya Yakub memerintahkan anaknya bidzalika dengan teorema seperti itu, li'annahu, karena sesungguhnya Yakub khafa alaihim al-aina, mengkhawatirkan ada mata-mata yang memantau gerakan mereka. Itu nanti ada mata-mata yang pecah. Itu teorema perang ini namanya, teorema masuk. Fa innahum kanu zawai jamalin wa syaratin hasanatin, karena mereka semua itu memiliki paras yang cakep. Zawai jamalin wa syaratin hasanatin. Yakub punya Yusuf ganteng. Tentu kakak-kakaknya ini kurang lebih, hanya Yusuf paling ganteng. Gitu. Ganteng. Wa kanu aulad rajulin wahidin. Mereka adalah anak dari seorang laki-laki yang satu. Wa qad tajmalu fi hadhil karrati aktsara mimma fil marratil ula. Terkadang mereka tampak lebih ganteng fi hadhil karrah, dalam satu kesempatan, aktsara mimma fil marratil ula, lebih banyak daripada waktu-waktu yang lain. Jadi kadang tampaknya biasa manusia, kadang tampak cerah, kadang tampak, tapi yang jelas mereka secara umum adalah pribadi-pribadi yang diberi anugerah oleh Allah tampang yang baik, ganteng. Ya, saudara-saudara Yakub tentu tidak jauh dari Yakub. Tidak jauh dari Yusuf. Gitu. Wa ma ughni ankum minallahi min syai' aila atfau ankum bitadbiri syai'an mimma qadallahu alaikum fa innal hadara la yamni'ul qadara wal insanu ma'murun bi ayyahdara 'anil asya'i al muhlikati wal aghdiyati adh-dharrati wa ayyas'a fi tahsilil manafi wa daf'il madari bi qadril imkani. Kata Yakub, wa ma'ughni, dan saya tidak bisa, bahasa Jawa ini orang butuh haki. Ma'ughni, orang sumuge, saya tidak bisa berpaling, tidak bisa menolak angkum dari kami semua, minallahi, dari Allah, dari takdir Allah, syai'an, min syai'in, sesuatu. Saya melakukan ini semua tidak bisa merubah takdir Allah. Saya hanya berupaya. Kalau takdir Allah A, ya A. Kalau takdir Allah B, ya B. Tapi sebagai manusia, saya akan berusaha. Wa ma'ughni ankum, saya tidak bisa berbuat apapun, tidak bisa sumuge, tetap akan selalu butuh kepada qadar Allah. Ankum, dari kalian, minallahi, dari Allah, min syai'in aila atfa'u ankum, saya tidak bisa menolak, membuat daya upaya untuk menolak angkum dari kamu, bitadbiri, dengan cara tadbirku, dengan cara tadbirku, syai'an, sesuatu, mimma, dari sesuatu, qadallahu, yang sudah ditetapkan oleh Allah alaikum, pada kalian. Kalau kalian takdirnya ayat, fa innal hadara, karena sesungguhnya waspada, itulah yumniul qadar, tidak bisa menghilangkan takdir. Tapi kita wajib waspada. Tapi sewaspada apapun, kalau takdirnya A ya A, takdirnya B ya B. Itu maka menimbulkan berbagai corak pemikiran di dalam Islam, itu salah satunya model ini. Wal insanu, adapun manusia, makmurun, diperintahkan, bi ayyahdara, untuk selalu waspada. Gitu, selalu waspada. Anil asyai, dari sesuatu, al muhlikati, yang dapat merusak dirinya, wal aghdiyati ad-darrati, dan berjaga-jaga dari sesuatu yang membahayakan. Wa ayyas'a, dan berusaha, fi tahsilil manafi'i, untuk menghasilkan kemanfaatan, wa daf'il madari,
dan menolak bahaya biqadril imkani semampunya. Gitu. Itu masalah qada qadar takdir. Maka muncullah paham qadariyah jabariyah. Di situ Pak. Kita ini berada di tengah-tengah. Dulu Nabi Muhammad kan sering saya terangkan. Nabi Muhammad satu. Ketika muncul Umar, Abu Bakar masih satu. Musuhnya adalah pembangkang zakat Nabi palsu. Muncul lagi Umar bagus. Muncul lagi Utsman terbelah menjadi dua di akhir hayat. Muncul Ali, ketika muncul Ali, muncul terjadinya fitnatul kubro, fitnah yang besar terhadap Islam, sehingga terjadilah peperangan persaudaraan pertama pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Mulai perang Jamal antara Ali dengan ibu Aisyah, dengan kemenangan Ali, ibu Aisyah diungsikan ke Madinah, maka jadilah ibu Aisyah sebagai pribadi yang meriwayatkan banyak hadis setelah peristiwa itu, sehingga tidak berpikir politik lagi. Kalau beliau masih berpikir politik, maka keagamaannya kurang. Kayak gitulah. Kurang apalah Abu Bakar. Abu Bakar itu kenal dengan Nabi Muhammad dari kecil. Tahu perangainya Nabi Muhammad dari kecil. Menyertai Nabi Muhammad dari kecil. Ngapa hadis yang diriwayatkan Abu Bakar ada tapi tidak banyak. Karena Abu Bakar ya orientasinya ke politik. Mendampingi Nabi orientasinya ke politik. Loh, kenapa tidak Umar? Kenapa Abu Hurairah yang menelurkan banyak hadis? Padahal Abu Hurairah baru masuk Islam itu tahun ke-7, tahun ke-6 atau ke-7 Hijriah. Gitu, sekitar 4 atau 5 tahun menyertai Nabi. Karena Nabi Muhammad wafat kan antara tahun 10 atau 11 Hijriah. Gitu ya. Nabi Muhammad itu wafat tahun 10 atau 11 Hijriah, itulah. Nah itu, Abu Hurairah baru masuk Islam antara tahun 5 atau tahun 6 Hijriah. Berarti kalau cuma 5 tahun mengalahkan Abu Bakar yang dari kecil bareng dengan Nabi Muhammad. Mungkin lebih ngerti Abu Jahal lah bahasanya kan. Abu Jahal kawan Nabi Muhammad dari kecil, cuma akhirnya jadi musuh kan. Abu Hurairah kan tidak. Namanya siapa? Abu Hurairah itu gelar kan, lapor. Karena itu orientasinya ke arah politik. Masuk Utsman menantu, kurang apa lah. Masuk lagi Ali menantu, sepupu lagi dari kecil, bareng dengan Ali bin Abi Thalib, anak angkat. Ali itu selain keponakan, sepupu juga anak angkat, diangkat oleh Nabi Muhammad. Gitu. Kenapa? Karena itu orientasinya ke politik. Aisyah juga begitu. Nah ini takdir Allah Subhanahu wa taala, terjadilah perang Jamal sehingga menyebabkan Aisyah mundur dari persatuan politik menjadi tokoh agama. Ketika menjadi tokoh agama, maka banyaklah hadis-hadis yang keluar dari Aisyah. Alhamdulillah itu menjadi bagian dari tradisi keilmuan Islam yang berkaitan dengan mar'atologi, ilmu kewanitaan. Munculnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Gitu. Nah, berikutnya baru perang Siffin antara Ali dengan Muawiyah. Setelah perang Siffin muncullah teorema Khawarij. Khawarij itu orang yang berhaluan keras, menganggap bahwa dosa besar itu hukumannya mati. Keras. Muawiyah dianggap berdosa besar karena dia memberontak pemerintahan yang sah, maka harus dihukum mati. Ketika Ali memaafkan Muawiyah dengan menerima perjanjian damai, maka Ali juga dianggap berdosa besar, hukumnya mati. Gitu, itu harus dipenggal. Oh gitu, itu orangnya begitu memang. Khawarij yang membunuh Ali itu hafal Quran Pak Jaya. Cuma memang beda, mazhabnya beda. Dia berkeyakinan bahwa membunuh Ali itu syahid. Membunuh Ali itu berbahaya karena Ali dianggap berdosa. Dosa besar harus bunuh. Apa itu?
Jadi itu hanya karena prinsip yang berbeda itu menyebabkan kita berperilaku berbeda. Jadi hafal Quran dengan masalah khawarij dua hal yang berbeda. Gitu, dua hal yang berbeda. Itu karenanya orang-orang di pesantren itu kalau ngasih tahu jangan sekedar hafal Quran. Kamu kudu ngerti isi Al-Quran sehingga tidak berpandangan sempit. Muncullah khawarij, pembela Ali yang hidup mati itu pokoknya Ali, muncullah Syiah. Syiah menjadi macam-macam. Syiah Zaidiyah, Syiah Imamah, Syiah Fatimiyah, macam-macam Syiah. Ada Syiah Ghala, yang rusak itu Syiah Ghala, yang mengangkat Ali sebagai nabi, menganggap bahwa malaikat Jibril itu keliru alamat. Malaikat Jibril keliru alamat, mau ngirim wahyu kepada Ali, adanya Nabi Muhammad, makanya yang dikirim itu keliru itu Pak. Itu kurang ajar. Nah, itu Syiah adalah Syiah yang salah pol. Salah pol. Ada benarnya, ada benarnya. Cinta habaib itu Syiah. Cinta habaib. Orang-orang jamaah Salafi Wahabi tidak ada istilah habaib. Semua orang rata. Kalau kita masih ada lah cinta habaib. Istilah Gus Dur itu NU itu Syiah kultural. Syiah tapi kultural saja. Secara harfiahnya tidak. Kulturalnya hatinya itu Syiah. Hatinya. Istilah Gus Dur begitu. Contohnya kita marhabanan. Kalau mulai asyraqal badru alaina berdiri. Coba berani tidak berdiri. Ditonjok sama kawan. Padahal apalah urusannya? Tidak ada urusannya. Berdiri ya boleh, tidak boleh kan gitu. Coba tidak berdiri. Ditonjok sama kawan. Nah, itu contohnya itu. Asyraqal kita asyraqal tidak ngerti maknanya. Yang benar itu dingertikan maknanya, diselami. Kita asyraqal badru alaina fahtafa minhul buduru mithla husnik mara'aina qattu ya wajah sururi. Kalau diartikan luar biasa. Kata orang Wahabi gila. Ya memang gila, orang bikin puisi itu muliakan, bikin pantun. Ya Allah, jika bagaikan matahariku. Ini orang bikin pantun kan? Kita ngomongin pacar kita dulu kan begitu, Dek, ya Allah. Tanpamu matilah aku. Kan gitu kan seolah-olahnya. Padahal dia pergi cari orang lain. Gitu, itu orang lagi isyak namanya. Isyak. Baru muncul perang itu melahirkan orang yang tidak mau ikut-ikutan. Yang tidak mau ikut-ikutan itulah Murji'ah. Aku Anabari. Saya tidak mau ikut-ikutan. Tidak mau ikut Syiah, tidak mau ikut Khawarij. Namanya Murji'ah. Sudah kita serahkan semua kepada Allah. Nah, ini rombongan-rombongan kiai-kiai yang tidak mau ikut campur politik. Murji'ah. Modelnya baru muncul Jabariyah, Qadariyah. Jabariyah itu manusia tidak punya kuasa apapun. Kalau sudah ditakdirkan, ditakdirkan. Kita nggak bisa nggak. Nah, ini salah satunya. Tapi ini kan ahli sunnah itu ada di tengah-tengah. Kita memang tidak bisa merubah takdir, tapi kita wajib berupaya untuk memperbaiki takdir kita. Gitu. Bantu banyak. Syababul Jannah. Anak-anak saya tuh kalau anak-anak sekolahan mintanya dipanggil Syababul Jannah, pemuda-pemuda surga makanya aja. Awas jangan kalau masuk surga jangan lupa ya panggil bapak. Iya Pak. Bapak kalau di luar panggil saya lah. Ayo. Itu Pak Raja. Jadi Pak Raja kalau di luar
Ingat-ingat kami narasnya. Apa? Ya. Itu. Jadi lagunya Imam Nawawi orang Indonesia. Lagunya Imam Nawawi orang Indonesia modelnya ya seperti ahli sunnah wal jamaah. Dia percaya bahwa takdir tidak bisa dirubah. Gitu. Fa innal hadara, sesungguhnya kewaspadaan kita la yumniul qadar, tidak bisa merubah apapun tentang takdir. Wal insanu, namun manusia ma'murun diperintahkan bi ayyahdara, untuk hati-hati anil asyai al muhlikati, yang dari sesuatu yang bisa merusak dirinya atau membahayakan dirinya. Contoh, kita naik motor pakai helm. Pakai helm itu tidak merubah takdir kita kalau kita bakal mati. Ada orang yang sok-sokan, kalau kita sudah takdirnya mati, matilah. Tidak, kita tabrakan. Naik motor nih, tabrakan dan mati. Matinya kita dalam kondisi pakai helm dengan benar, naik motor dengan benar, spionnya ada 2, bawa SIM. Itu matinya mati Islam. Karena kita sudah berupaya untuk menjaga keselamatan kita, tapi takdir kita mati. Tapi kalau kita ugal-ugalan, kemudian kecelakaan, mati, itu matinya walaupun dia Islam, tidak Islam. Gitu. Tidak Islam, tidak mencari keselamatan. Gitu. Kenapa? Karena memang dia sendiri tidak berupaya untuk menyelamatkan dirinya. Bahwa kita mati atau hidup itu urusan Allah. Tapi kita wajib untuk berusaha itu. Itu Mas. Pak Rojak mau punya hajatan. Masih. Kalau kita kalau tamu. Sekarang doanya bukan gitu lagi, Pak. Bukan teh atau kopi. Doanya bukan teh atau kopi, bukan. Atau apa air putih, bukan. Doanya Allahumma la tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka wa la yarhamna. Itu. Ini ijazah dari Gus-Gus ini. Ijazahnya saya dari kiai besar, walaupun tidak ketemu orangnya. Ya Allah, jangan Engkau kuasakan kepada kami akibat dosa kami kepada orang-orang yang tidak takut kepadamu dan tidak menyayangi aku. Gitu Pak. Jadi siapapun yang jadi nanti, kita mohonkan kepada Allah untuk selalu memberikan hidayah agar tetap takut kepada Allah dan menyayangi. Tidak penting lagi siapa yang akan jadi. Ya sudah, itu sudah tunaikan kewajiban kita. Itu. Ya masih gonta-gontaan, biarlah gonta-gontaan itu irama hidup. Ya masih. Ini irama hidup. Kalau ada ayam ya tidak seru. Kalau perjalanannya sampai sekarang 1%, itu kok jantung kan. Wah, negosiasi. Wah, naik turun. Wah, asik. Kalau yang sudah seperti Solo, Medan 80%, 20%, lain tidur, nah itu seru lain. Ini sampai injury time. Perpanjangan waktu nanti. Lewat tambahan di MK, perpanjangan waktu, injury time. Asik. Sama ketika Khofifah versus Gus Ipul. Khofifah versus Gus Ipul kan itu. Di periode pertama perpanjangan waktu, Khofifah kalah. Gus Ipul dengan Pak D. Kalah. Loh, sama itu. Yang periode kedua Khofifah versus Gus Ipul, Khofifah menang. Mepet itu kayak gitu. Ada dulur-duluran. Ponaan karo ponaan, dulur-duluran, ponaan karo sepupu. Kata orang kan ngatoi. Piye to kejadian pilihan Gubernur Jawa Tengah kemarin, Pak Ganjar juga. Gus Yassin versus Ketua Batayat
NU Jawa Tengah. Ibu siapa coba? Masa sama-sama NU kok bebala? Kalau saya bagus. Kita milih ngejem NU yang gitu. Jangan. NU versus yang lain kan itu harus bertentang. Kalau semuanya orang baik, ya orang kita menang. Apapun yang baik kita lah. Cuma tuh orang kita. Orang kita kan ya itu bagus, berarti orang sini yang bagus-bagus itu NU kan. Ya Allah. Gitu. Inil hukmu illa lillah. Inil hukmu, tiada hukum. Aimal hukmu fil ilzami wal man'i, tidak ada hukum ilzam. Ilzam itu tetap terjadi, wal man'i dan terhindar dari sesuatu. Apakah akan terjadi atau terhindar? Illa lillah, kecuali milik Allah. Wahdihi, sendirinya. Alaihi, kepada Allah tawakkaltu, kami yaitu saya berpasrah. Ilaihi wahdahu fawwadtu amri wa amrakum. Hanya kepada Allah lah satu-satunya. Fawwadtu, aku pasrahkan segala urusanku, wa amrakum, dan segala urusan kalian. Wa alaihi, dan kepada Allah, duna ghairi, bukan yang lain. Falyatawakkalil mutawakkilun, maka bertawakkallah, berpasrahlah orang-orang yang berpasrah. Falyatik alwatikun. Walamma dakhalu, dan ketika mereka masuk al-Madinah ke kota Mesir, min haitsu amarahum abuhum, dari arah di mana bapak mereka atau Yakub memerintahkan mereka sesuai dengan perintahnya. Ay minal abwabil mutafarriqati, dari pintu yang berbeda-beda. Maka yuhni ay dukhuluhum mutafarriqin, maka tidak dapat masuknya mereka secara terpisah tadi. Yuhni, menolak, ayuhriju, mengeluarkan anhum dari mereka, ad-dakhilina, yang masuk semua tadi, minallahi, dari Allah, ay min qadaihi, dari qadanya Allah, min syai'in, dari sesuatu, illa hajatan, kecuali hanya hajat, kebutuhan, fi nafsi Ya'qub, pada diri Yakub, qadaha, yang memutuskan tentang qadanya hajat tadi. Jadi itu semuanya hanya teorema Yakub, usaha Yakub untuk membantu menyelamatkan anak-anaknya. Tapi ketetapan Allah is final. Gitu. Ya Allah kalau sudah menentukan gitu. Jadi itu Yakub merasakan itu. Lakin itu hulu ala sifat tafriqati atau tafarruqi, bahwasanya masuk ke Mesir dengan cara yang berbeda-beda, berpisah-pisah. Anharo hajatan fi qalbi Yakub, itu adalah menampakkan sangatnya kebutuhan Yakub di dalam hatinya. Wahia, yaitu kebutuhannya apa? Khaufuhu alaihim min isobatil aini, karena Yakub khawatir anak-anaknya ditangkap oleh mata-mata. Gitu. Wahada tasdiqullahi liqauli Yakub. Ini adalah pembenaran Allah terhadap perkataan Yakub, wa ma'umni antum minallahi min syai'. Jadi Yakub itu hanya ya sebagai manusia, dia berupaya. Wa innahu, dan sungguhnya Yakub la dua ilmin lima allamnahu, adalah pribadi yang memiliki ilmu, lima allamnahu, yang Allah alimkan, ilmukan kepadanya, li fawaidi ma alimnahu, atas pemanfaatan atau faidah-faidah dari apa yang Allah berikan kepadanya ilmu. Innahu amilun bima allamahu, karena sesungguhnya Yakub adalah pribadi yang mengamalkan amilun, benar, yang mengamalkan bima allamahu, terhadap apa yang Allah ilmukan kepadanya. Kita ini kadang-kadang ada orang dikasih ilmu tapi amalnya kurang. Ada orang tidak punya ilmu, amalnya lebih. Itu kita orang-orang seperti kita ini memang orang awam.
Gitu. Makanya dibutuhkan kolaborasi. Gitu. Butuh fatwa, cari orang berilmu. Butuh contoh beramal, cari orang abid yang senang beribadah. Gitu. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Anna Yaquba bihadhihi sifati wal ilmi, bahwasanya Yakub memiliki ini kategori sifat ini dan ilmu. Walamma jahalu ala Yusuf, dan ketika mereka masuk kepada Yusuf fi mahalli hukmihi, di dalam wilayah hukum kekuasaan Yusuf, awa ilaihi akhahu, maka Yusuf menempatkan saudara-saudaranya tadi, menerima saudara-saudaranya tadi. Ai anzalahu ma'hu, maksudnya memasukkan bersamanya fi manzili, di dalam rumahnya Yusuf. Lama ata ikhwatu Yusuf, ketika saudara-saudara Yusuf datang mendatangi Yusuf, biahihi dengan membawa saudaranya Yusuf, yaitu Bunyamin. Qalu, mereka berkata lahu kepada Yusuf, hada akhuna, ini saudara kami yang kamu minta kemarin. Qad ji'naka bihi, aku datangkan kepadamu. Faqala Yusuf berkata kepada mereka, lahum ahsintum wa satajiduna dzalika indi. Ahsintum, bagusnya kalian. Ahsintum, kalian telah bagusnya kalian. Wa satajiduna dzalika, kalian akan menemui ini indi di sampingku. Artinya, wah, bagus. Kalian akan kumuliakan. Nah, itulah kira-kira. Fa akramahum wa adhafahum wa ajlasa kullu itsnaini minhum ala ma'idatin. Kemudian Yusuf menerima mereka, memuliakan mereka sebagai tamu kehormatan, memuliakan fa'akramahum wa adhafahum, memuliakan dan menganggap tamu dimuliakan, wa adhafahum wa ajlasa kullu itsnaini, kemudian mereka menempati setiap 2 orang. Kan ada 11 orang. Setiap 2 orang menempati ala ma'idatin, atas satu meja makan, satu tempat hidangan. Ketahuan bahwa walaupun mereka sudah pernah punya kasus terhadap Yusuf, dari 11 orang tadi tetap berkelompok 2 orang yang ditinggal Bunyamin. Jadi tetap bahwa mereka memang dia tidak suka sama Bunyamin, gitu. Sama dengan mereka tidak suka terhadap Yusuf. Dibuktikan harusnya ini adalah adik terkecil. Biarkan yang beda yang besar. Ini enggak, yang dewekan ditinggal yang kecilnya, gitu. Alamat fabaqiya mi Bunyamin wahidan, Bunyamin dewean mau berdua, fabaka, maka nangislah Bunyamin. Tapi inilah takdir Allah. Yusuf ingin nengok seberapa sih kakak-kakakku ini masih tetap, ternyata masih cukup. Waqala berkatalah Yusuf, laukana akhi Yusuf waqala berkatalah Bunyamin dalam nangisnya, laukana akhi Yusuf hayyan la ajlasani mahu, kalau Yusuf masih hidup dialah tempat dudukku. Nah, benar ya Allah, di sini juga aku masih disio-sio. Mereka duduk berdua-dua, nah pola enggak gitu. Masih disio-sio, dan Yusuf mengetahui itu ya Allah. Maka dia nangis, ya Allah, kalau Yusuf masih hidup pasti dia kawanku yang duduk di sini. Kok ya ndak siapa? Syam'un yang ditinggal kemarin. Kok ndak Syam'un saja yang dewean karena sudah sebulan tinggal di sini. Kok ya ndak, mereka tetap berkelompok-kelompoknya mereka. Itulah jahatnya orang. Masih juga masih, padahal sudah disumpah sama bapaknya. Akhirnya kalau disumpah itu harusnya pegang terus. Lata tunani. Masih ndak juga, ndak jero. Ya Allah.
Laukana akhi Yusuf hayyan la ajlasani mau. Yusuf dengar. Faqala maka berkatalah Yusuf, baqiya akhukum faridan. Tetaplah saudara-saudara kamu faridan, menyendirikan kamu. Fa ajlasahu ma'ahu, maka Yusuf duduk ma'ahu beserta Bunyamin ala ma'idatin atas satu meja makan. Wa ja'ala yuwakiluhu thumma anzala kullu tsnaini minhum baitan. Kemudian Yusuf menyediakan satu pondokan untuk 2 orang. Memang ngetes Yusuf. Setiap 2 orang satu pondokan. Satu pondokan, satu rumah, satu kamar. Satu kamar 2 orang. Minhum baitan fa baqiya Bunyamin wahdahu. Bunyamin dhewean. Ya Allah diterima. Wa qala hadza la usani lahu fatrukuhu ma'i. Maka Yusuf berkata, sudah, tinggalkan Bunyamin biar aku yang ngawani Bunyamin. Tinggalkan. La usani, aku akan menemani lahu kepada Bunyamin, fatrukuhu, tinggalkanlah dia ma'iya bersama saya. Fadhammahu Yusuf ilaihi wa syamma riha abihi. Maka Yusuf kumpul. Dhammah itu fathah, kasrah, dhammah itu kumpul. Maka kumpul 2 bibir. Gitu, dhammah. Fathah buka, buka. Itu belum maknanya gitu. Fathah itu garis acar buka. Fathah itu cara bacanya buka. Buka. Kalau dhammah kumpul, kumpul gitu. Gitu loh Mas. Kasrah itu pecah. Kasrah. Kasrah pecah. Bibirnya tarik. Pecah. Gitu. Gitu. Doa ya sekolah. Kalau bahasa Jawanya mangap nyengir. Baru tahu. Mangap Nyengir. Mangap tuh fathah. Nyengir itu kasrah. Iya, monyong tuh doa. Baru jamnya apa tuh? Kita cari dia. Ya. Baru juga bisa ya. Ini yang baru nih ya. Mangap, nyengir, monyong ya. Padahal aku orang Jawa asli loh ya, gak ngerti. Ini namanya apa nih? Dapat ilmu baru. Iya. Mana Jak? Kalau Jambi itu mana Jak? Namanya Jawa ya? Iya. Namanya Jawa ya? Bukan katru, Jawa sudah. Namanya saya Kiasnya kan dari mulut kan. Kias. Ngumpul ini katanya. Fadhammahu Yusuf ilaihi. Nah, Yusuf mengumpuli dia, mengawani dia, kumpul dengannya. Wa syamma riha abihi. Dan Yusuf mencium bau bapaknya minhu dari Bunyamin. Hatta asbaha sampai subuh, sampai pagi. Falamma khala bihi. Maka ketika berduaan saja, qala, maka berkata Yusuf kepadanya, Mas muka, siapa nama? Qala Bunyamin. Qala wa ma Bunyamin? Siapa Bunyamin? Qala al-Mithkal. Wa huwa lamma wulida halakat ummuhu. Yakni kenapa disebut Bunyamin? Karena ketika ia dilahirkan ibunya mati. Itu maka disebut namanya Bunyamin. Qala wa ma ismu ummuka? Siapa nama ibumu? Ini lagi tergas. Qala Rahil. Kan istrinya Nabi Yakub itu ada 4 kalau tidak salah. 2 istri merdeka, yang 2 lagi wanita, apalah istilah orang kan itu, kepunyaan, istri selir kalau kita sekarang. Budak. Ya bahasanya buat selir, budak, hamba saya, maaf. Ada gitu. Jadi Nabi Yakub itu cinta sama Rahil, senang sama Rahil. Rahel dan Lia itu kakak beradik. Rahel dan Lia itu kakak beradik. Nah, Nabi Yakub senang sama Rahel. Karena itu dia ngomong sama bapaknya.
oleh bapaknya, boleh kamu harus menjadi pekerjaku selama 5-7 tahun. Hanya jadilah pekerja tanpa diupah. Setelah jadi pekerja tanpa diupah, mulailah dia melamar anaknya pamannya tadi. Nah, melamar, ternyata yang dikasihkan Lia yang tidak disukai. Ini karena Lia itu kakaknya. Waduh, kok Lia? Aku cintanya sama Rohel. Kata Nabi Yakub, tidak bisa, karena Lia itu kakaknya. Jadi syariat zaman Nabi Yakub tidak boleh menikah mendahului. Ya, melangkai tidak boleh. Maka dinikahilah Lia. Setelah dinikahi Lia, dia mau menikahi Rohel. Boleh waktu itu menikahi 2 saudara sekaligus. Boleh. Sekarang nggak boleh, Pak Jema. Ada orang tanya ke saya, Pak, ada adik istri digauli sama si suami, Pak, hamil, piye caranya? Ya dinikahkan. Lah agar sah nikahnya gimana? Lepaskan dulu istrinya, diceraikan. Kan nggak boleh menikah satu saudara. Oh boleh. Nggak boleh. Kakaknya sudah jadi istri kita, terus kita nambah adiknya. Turun raja, kecuali sudah meninggal kakaknya atau cerai. Nah ini budaknya kurang aja, dipakai sudah lalu dilanjain adiknya hamil. Nanya ke saya, piye Pak? Yuk pisahin dulu yang kakaknya, ceraikan dulu yang kakaknya untuk menyelamatkan adiknya itu tadi. Nah, jangan punya istri yang pintar-pintar nikah. Jadi itu akhirnya disuruh kerja lagi 7 tahun lagi untuk menikahi si Rohel. Jadi 7 tahun kerja lagi baru menikahi Rohel. Menikahlah dengan 2. Nah, Lia itu punya pembantu, Rohel punya pembantu. Pembantunya juga dinikahi. Nah, pembantunya Rohel juga dinikahi. Jadi 4 lah istrinya, 2 yang hamba saya, 2 yang merdeka. Dari 4 orang itu melahirkan 12. Yang anak Lia, yang anak Rohel itu 2, Yusuf sama Bun. Ya. Tapi ke-12-nya itu adalah Bani Israel. Israel itu bahasa lain Abdullah. Jadi Bani Abdullah. Bahasa sana, bahasanya Ibrani itu Abdullah itu nama lain Israel, nama lain Yakub. Anak keturunan Yakub disebut Bani salah satu di antara 12 Yahuda. Jadi Yahudi itu salah satu di antara Bani Israel. Gitu. Saya lanjutkan ini. Terpotong. Qala Rahim bintu Lawa. Bapaknya Lawa itu paman. Qala fahal laka min waladin, apakah ada dari kamu walad? Anak, kamu punya anak. Qala li asyiratun, saya punya anak 10 banina. Qala fahal laka min akhin, kamu punya saudara? Li ummika, yang satu kandung dengan kamu. Qala kana li akhun, saya punya saudara laki-laki 1. Fahal laka, dia sudah hilang. Qala Yusuf berkata, atuhibbu an akuna akhaka, apakah kamu suka kalau aku adalah saudara? Yusuf, apakah kamu suka? Atuhibbu an akuna akhaka, apakah kamu suka kalau aku jadi saudara? Badala akhika al-hadi, sebagai ganti saudaraku yang hilang. Qala Bunyamin, wa may yajidu akhan mithlaka ayyuhal malak, mana mungkin? Wa may yajidu, man sopo ya jidu nemu akhon sebagai saudara mitlaka seumpama kamu ayyuhal malaki. Ya kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, mana mungkin kamu jadi saudaraku? Mana mungkin? Walakin lam yalidka Yakub, Yakub tidak melahirkan kamu. Kan gak mungkin kamu jadi saudaraku. Wala Rohel, dan juga bukan Rohel juga. Fabat ia maka nangislah Yusuf alaihissalam wa qama, dan bangunlah Yusuf ilahi kepada Bunyamin wa anaqahu, dan memeluknya.
peluk, habis dipeluk, wa qala Yusuf berkata, inni ana akhuka fala tabtais. Ini aku adalah saudara Yusuf. Fala tabtais, jangan sedih lagi. Ai fala tazar bima kanu ya'malun, terhadap apa yang mereka perbuat kepada. Ai la taltafit ila ma sana'uhu fima taqaddama min a'malihim al-munkarati wa fima ya'maluna bika minal jifai. Jadi jangan khawatir lagi atas apa yang mereka lakukan terhadapmu dulu-dulu. Min a'malihim al-munkarati, yang kamu tidak sukai. Wa fima ya'maluna bika minal jifai, dari perbuatan kasar mereka terhadap kamu. Aku tahu, 2 hari saja di sini aku tahu. Sudah, jangan khawatir. Wa yaquluna, mereka mengatakan laka terhadap kamu minat ta'biri, untuk mengasingkan kamu wal adza, dan membuat luka hati kamu. Qala, maka berkata Bunyamin, ana la ufariquka. Kalau begitu aku enggak mau lagi pisah dengan kamu. Nah, lah tahu itu langsung berpelukan. Jangan pisah lagi, pokoknya. Ana la ufariquka. Maka saya saat ini la ufariquka, tidak mau lagi berpisah dari, tidak mau memisahkan diri. Ufariquka, gitu. Wa qala Yusuf berkata, qad alimtu igtimama walidika bi. Saya tahu sedihnya bapakmu atas kehilanganku. Saya tahu sedihnya bapak atas kehilanganku. Fa idza habastuka indi, kalau aku nahan kamu di sini, izdada ghammuhu, maka bertambahlah sedihnya bapak. Wala yumkinuni hadza illa ba'da an ushiraka bi amrin fadhi'in wa unsika ila ma la yuhmadu. Itu. Dan ini tidak mungkin terjadi kecuali kamu saya fitnah. Gitu. Ini tidak mungkin terjadi kecuali kamu saya fitnah dengan segala sesuatu yang menyebabkan kamu tidak baik. Kata Yusuf kepada Bunyamin, an ushiroka bi amrin fadhi'in, memunculkan, memasyhurkan kamu bi amrin fadhi'in, dengan perkara yang fadhi'. Fadhi' itu yang buruk. Wa unsibaka, menggolongkan kamu ila ma la yuhmadu, kepada sesuatu yang tidak terpuji. Qala, apa kata Bunyamin? Qala la ubali, tak peduli. La ubali, tak peduli. Yang penting ana la ubarikuka. Aku tidak mau bisa. Aku melo, tak peduli. Kau hina, kau caci, kau injak, serah. Tak peduli. Aku sudah muak dengan kakak-kakakku. Ini kalau kita sekarang kan, pokoknya tidak bisa. Gitu, Roh. Kalau ketemu, ini ketemu pulau. Sudahlah ketemu saudara kandung, raja pula, Soge, kaya. Kemarin dah karuan. Aduh. Tapi bapak sedih, biarlah, tidak perlu lah, tidak peduli. Bapak langsung sedih lah. Lah, pokoknya semua lah. Lamban, aku tidak peduli. Faf'al ma buddalak, lakukan apa yang kamu butuhkan. Faf'al, lakukan ma buddal, sesuatu yang tidak bisa tidak, itu sesuatu yang kamu butuhkan. Lakukanlah. Mau dibuat apa terserah, yang penting ana la ufarikuka. Saya tidak mau pisah dari itu. Fa inni la ufarikuka. Gitu. Jadi terus baru bagaimana Yusuf membuat cerita agar Bunyamin terfitnah. Kita ikuti minggu depan. Kita ikuti minggu depan. To be continue. Sudah hampir setengah jam. Tersambung. Kita lanjutkan terus teh sama kopinya. Sekarang nggak ada teh lagi, nggak ada kopi lagi. Yang ada adalah kita bersama. Amin ya Rabbal. Saya kira itu. Silakan dilanjut kopinya sambil saya kopi juga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك أشهد أن لا إله إلا أنت وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam.